wabarakatuh. Saya Putri Indah Suci, NPM 219010111048. Di sini saya ingin mempresentasikan model penelitian pengembangan Burke and Gell. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian R&D. Jadi menurut Burke and Gell, educational research and development is a process used to develop and validate educational product. Artinya bahwa penelitian pengembangan pendidikan atau disingkat dengan R&D adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Selanjutnya, karakteristik dan bidang kajian R&D ada 4, yaitu yang pertama, studying research findings pertinent to the product to be developed. Yang kedua, developing the product based on these findings. Yang ketiga, further testing it in the setting where it will be used eventually. Yang keempat, revising it to correct the deficiencies found in the further testing stage. Selanjutnya ada model Burke and Gell. Yang pertama, research and information collection, penelitian dan pengumpulan data, meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan. Yang kedua, planning atau perencanaan, menyusun rencana penelitian. Yang ketiga, develop preliminary form of product, pengembangan draft produk awal. Langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotetik, penentuan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan, penentuan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan, dan penentuan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Yang keempat ada preliminary field testing, uji coba lapangan awal. Langkah ini merupakan uji produk secara terbatas, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima ada main product revision atau revisi hasil uji coba. Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Yang keenam ada main field testing atau uji lapangan produk utama. Langkah ini menguji produk secara lebih, meliputi uji efektivitas desain produk. Uji efektivitas desain pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model pengulangan. Selanjutnya ada operational product revision atau revisi produk. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Yang kedelapan ada operational field testing atau uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk, dan uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Hasil uji lapangan berupa model desain yang siap diterapkan baik dari sisi substansi maupun metodologi. Yang kesembilan, final product revision atau revisi produk final. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang sedang dikembangkan. Yang ke-10, dissemination and implementasi, diseminasi dan implementasi. Diseminasi dan implementasi yaitu melaporkan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal, dan implementasi produk pada praktik pendidikan, penerbitan produk untuk didistribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Pada dasarnya, model Burke and Gell merupakan bagian dari penelitian pengembangan R&D, yaitu memiliki kelebihan. Yang pertama,
mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak real needs in the here and now melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi ahli. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Yang keempat, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritas dan lapangan. Adapun kekurangan, yang pertama, pada prinsipnya memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena penelitian ditujukan untuk pemecahan masalah here and now dan dibuat berdasar sampel spesifik, bukan populasi. Yang ketiga, penelitian memerlukan sumber dana dan sumber dana yang cukup besar.